Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Eliu Distira. Pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ke teman-teman bagaimana atau apa-apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan stabilize menggunakan GiroFlow. Sampai dengan hari ini masih saja masuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana cara menggunakan GiroFlow yang benar, apa-apa saja yang harus diperhatikan. Karena beberapa teman-teman masih mengeluhkan hasil dari GiroFlow ini belum sesuai dengan yang mereka inginkan. Beberapa orang menganggap bahwa hasil sebelum dan sesudahnya itu tidak terlalu signifikan. Bahkan ada yang mengeluh bahwa hasilnya ini bahkan lebih buruk dibanding dengan video aslinya. Nah, pada kesempatan kali ini oleh karena itu saya membagikan ke teman-teman apa sih yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan stabilize menggunakan GiroFlow. Nah, ini hal yang sangat krusial atau sangat penting untuk teman-teman ketahui sebelum kita menggunakan GiroFlow. Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan adalah sambil saya lakukan di sini ya, Betaflight ya. Kita buka Betaflight black box dulu. Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman pastikan adalah pastikan BB lock atau lock giro yang teman-teman gunakan itu sesuai dengan video yang teman-teman gunakan. Nah, ini sangat amat penting ya, karena apalagi teman-teman yang menggunakan kamera ya dengan berbeda dengan data gironya ya. Jadi otomatis ada kemungkinan teman-teman salah memilih data giro yang seharusnya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman harus memastikan dulu sync poinnya ya. Untuk akurasi yang lebih bagus, teman-teman harus menentukan sync poinnya. Nah, di sini saya akan memperagakan bagaimana sih caranya menentukan synchronize point yang harus kita perhatikan dalam sebelum melakukan GiroFlow. Nah, di sini saya langsung buka file yang saya punya ya, teman-teman ya. Saya akan membuka file yang telah saya punya, saya menggunakan Xiaomi saja ya, atau Yicam ya. Jadi kita akan coba menggunakan Yicam. Nah, di sini saya memiliki beberapa video ya. Di sini saya memiliki beberapa video yang bisa kita gunakan. Ya. Ini adalah data giro yang saya punya di kuat 5 inci saya ya. Di sini saya menggunakan open lock ya. Ya, teman-teman yang sampai dengan hari ini juga bertanya-tanya apakah open lock itu sukses ya. Ini adalah file dari open locknya. Jadi kita akan membuka black boxnya ya. Ini adalah black box dari open locknya. Nah, saya akan memperagakan di sini pula bagaimana cara menentukan sync pointnya ya. Nah, setelah kita memiliki data atau data gironya, kita kembali membuka videonya teman-teman. Jadi di sini kita akan membuka kembali video yang kita gunakan ya. Saya matikan dulu, kecilkan dulu ini ya, karena akan mempengaruhi videonya kita ya nantinya. Nah, di sini sync point yang saya maksud adalah sync ini ya teman-teman. Kita harus menentukan kapan kuatnya mulai di arming. Nah, cara menentukan ini ada dua macam sebenarnya ya. Jika teman-teman memiliki kamera yang memiliki atau dapat merekam mic ya, memiliki mic dan merekam suara dari kuatnya kita, ini akan mempermudah teman-teman untuk menentukan sync awalnya ya, atau arming pertamanya, karena teman-teman cukup mendengarkan suara dari arming pertama pada saat di videonya teman-teman. Nah, bisa kita akan peragakan di sini bagaimana cara menentukan sync pointnya. Jadi saya akan meloncati saja kapan kuatnya ini sudah mulai melayang ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya mulai dulu di sini. Nah, kita harus punya suara ya, agar kita tahu kapan mulai di arming ya.
kita harus mendengarkan ya, kita harus mendengarkan mulai di arming ya. Oke, kita kenaikan lagi ya, tidak kedengaran ya brother ya. Sudah melewati. Oke, nah ini ya, apa teman-teman bisa mendengar bip ya? Di sini ya ternyata bipnya kurang lebih di sini. Itu adalah bip arming teman-teman. Jadi ini adalah bip arming di sini teman-teman. Nah, oke. Nah, jika teman-teman sudah mendengarkan bip armingnya di situ untuk pada saat kita menekan tuasnya kan ya, teman-teman perhatikan langsung saja pencet di sebelah sini untuk start lock there ya. Tapi untuk memberikan akurasi yang tinggi, teman-teman bisa merubah speednya dulu ke 75 sambil mendengarkan bipnya sekali lagi ya. Kita menentukan bipnya. Nah, ini adalah giro awalnya ya. Kita langsung rubah speednya ke 100 ya, kembali ke 100 dan mengambil sync di sini dan start lock there. Nah, otomatis seperti ini awalan syncnya dapatkan teman-teman. Dapatkan awalannya ya. Setelah itu teman-teman tinggal ekspor ya. Ini harus dicatat teman-teman bahwa syncnya itu adalah 31 ya. Tinggal kita run di sini notepad dan kita simpan di sebelah sini untuk kode syncnya ya, plus 31. Dimana kita akan memasukkan ini nanti saya ajarkan ke teman-teman dimana kita meletakkan plus 31 ini. Setelah selesai teman-teman tinggal ekspor ke CSV ya, di sebelah sini. Nah, setelah terbuka seperti ini kita tinggal menyimpan ya. Kita tinggal menyimpan saja CSV filenya kita di sini dengan 5 inch ya. Kita tulislah 5 inch kurang lebih seperti itu dan kita save ya. Nah, kita sudah memiliki data giro yang telah dikonversi ke CSV teman-teman. Karena tadi saya melakukannya terlalu sering ya, jadinya terbuka terus ya. Kita coba lihat apakah sudah tersimpan 5 inch CSV ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman tinggal masuk ke giro flow-nya di sini. Nah, kita lanjut lagi, apa sih yang harus kita perhatikan berikutnya teman-teman ya? Apa sih yang harus kita perhatikan berikutnya? Nah, di sini kita ya harus memastikan bahwa tadi ya videonya itu harus sesuai dengan yang kita pilih ya. Saya memilih video yang ini tadinya ya. Terus saya harus memastikan data gironya itu sesuai ya. Jadi open lognya itu kita pastikan sesuai teman-teman. Jadi kita harus memilih 5 inch di sini. Jadi kita pilih dulu all file di sini dan memilih yang kita ekspor tadi yang 5 inch di sini ya. Kita open ya. Kita sudah memiliki data gironya yang tepat ya. Terus selanjutnya adalah yang harus diperhatikan lagi adalah lens presetnya. Lens preset yang kita gunakan untuk kameranya kita. Untuk mempercepat sebenarnya kita bisa mengetikkan di sini dengan kata YI ya, akan muncul semua YI tipe-tipe yang kita punya lens presetnya. Tinggal kita pilih, karena di sini saya menggunakan 1600 x 1200 ya, maka saya pilih yang di sini teman-teman. Ya, sudah selesai di sini, tinggal turun ke bawah ya. Nanti saya akan langsung memperagakan ini ke teman-teman. Nah, di sini kamera to angle kita akan memilih tilt dari angle kameranya kita. Karena di sini saya memiliki kamera angle itu kurang lebih di 30, maka saya memasukkan angka ini di 30 ya. Ini juga penting untuk teman-teman karena posisi kameranya itu berada di posisi angle 30 dan giro di boardnya kita ya
kita kan menggunakan giro tadi mengambil gironya dari data FC-nya kita. FC-nya itu kita dalam posisi datar, otomatis kita harus memastikan angle-nya juga sama. Makanya di sini kita memasang kamera tuh angle gironya itu sebesar 30 derajat. Nah, setelah itu kita coba plot and analyze giro data ya. Nah, hasilnya cukup bagus ya, sinkron ya. Dan yang selanjutnya apa yang harus kita perhatikan lagi adalah giro offsetnya teman-teman. Nah, inilah tadi mengapa kita menyimpan 31.317 ini. Nah, di sini lokasi kita menyimpan lognya tadi atau offsetnya tadi teman-teman. Jadi tinggal teman-teman copy di sini ya, ambil 4 angka di sini berikut dengan titiknya dan pastekanlah itu di sini. Ya teman-teman, pastekanlah itu di sini ya, dan yang lain dibiarkan kosong seperti biasa, dan teman-teman langsung klik attempt to auto sync ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah menentukan bahwa ini adalah offset yang benar ya. Ini sangat menentukan tingkat akurasi dari keberhasilan giro flow-nya teman-teman. Mari kita lihat bersama attempt auto sync-nya itu apakah berhasil menentukan angka yang sangat akurat antara video dengan data gironya. Kita lihat teman-teman. Oke teman-teman ya, tadi ini adalah hasil dari analisis frame-nya ya. Dari ada 9 kali melakukan analisis, ada 9 kali ya melakukan analisis datanya. Nah, di sini kita bisa lihat offsetnya teman-teman ya. Apa yang kita pasang dengan auto offsetnya itu sangat mirip teman-teman. Jadi berada di offset itu di 31.29 ya. Mirip-mirip dengan apa yang kita pasang. Artinya tingkat akurasi untuk menentukan offsetnya itu kita berhasil teman-teman. Mari kita lihat hasil giro data berikut dengan analisa dari sync point-nya teman-teman ya. Nah, kita tutup di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa ada detik ya di mana tingkat keakurasian giro datanya dengan videonya itu berbeda teman-teman, terutama pada menit sekian dan menit sekian. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk open log yang menggunakan external black box ya, memang saya melihatnya ada beberapa detik di mana sinkronisnya itu tidak terlalu akurat teman-teman. Karena kenapa? Saya kurang tahu, mungkin faktornya karena kecepatan dari black boxnya teman-teman. Mungkin dari situ kurang lebih ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya tidak bisa menjelaskan dengan detail karena saya tidak begitu paham ya, dan saya tidak terlalu berani untuk memberikan informasi yang nantinya menyesatkan teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bisa dilihat dari figur 1 ya. Dari figur 1 ini ya, sync point yang berada di detik sekian sampai dengan detik sekian itu sangat-sangat akurat teman-teman. Kita bisa melihat antara biru dan kuning ini betul-betul masuk di antara atau senada dengan warnanya ya. Kita bisa lihat di sini. Namun beberapa hal tentu saja yang tidak bisa dilakukan sync point di sini. Itu kenapa? Karena saya menganggapnya ini adalah proses di mana terlalu banyak gerakan yang tidak begitu akurat. Jadi seperti ada atraksi di sini semisal roll, pitch atau power loop ya teman-teman, dimana sebenarnya akurasi black boxnya itu tidak terlalu baik ya kalau kita menggunakan eksternal black box. Itu sih yang saya temukan kendalanya teman-teman ya. Namun secara terbang sinematik ini ya, kayak poin-poin ini itu bisa kita andalkan teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya ya, hasil dari penerapan yang kita lakukan ini. Nah, kita sudah mengetahui apa yang harus kita perhatikan. Nah, kita lanjut lagi ke sini teman-teman. Otomatis cara tadi sync point-nya itu sudah atau menentukan giro offsetnya itu sudah tepat ya. Tinggal kita langsung apply saja di sini teman-teman. Jadi kita langsung apply setting and compute
sync-nya teman-teman ya. Kita langsung compute sync-nya. Oke teman-teman, jika sudah finish computing di sini ya, kita lanjut ke hal yang harus diperhatikan selanjutnya. Nah di sini ya, di sini adalah stabilize tipenya ya, atau smoothing metodenya ya, metode smoothnya. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali yang bisa kita pilih. Namun saya ya, ini saya berbicara masalah keseringan yang saya gunakan. Nah di sini saya hanya menggunakan plain 3D smoothing di sini dengan smoothnessnya itu memilih default ya. Saya lebih banyak memilih default. Mengapa saya banyak memilih default ya? Saya rasa untuk 0.206 ini ya, itu sudah cukup baik untuk menghilangkan sekedar getaran. Nah, di sini ada beberapa tips sebenarnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah untuk smoothnessnya ini ya, teman-teman bisa memilih antara 0,2 sampai dengan 0,800 teman-teman. Nah, mengapa saya bilang seperti itu? Untuk teman-teman yang menggunakan mungkin freestyle ringan atau mungkin terbang dengan 5 inci ya, saya rasa dengan smoothness yang rendah itu sudah cukup mumpuni teman-teman, untuk tidak menghilangkan juga kesan FPV-nya. Nah, untuk teman-teman yang ingin menciptakan video sinematik ya, teman-teman bisa memilih smoothnessnya ini lebih tinggi. Nah, di mana kita menerapkan smoothness lebih tinggi, di mana kita menerapkan smoothness yang rendah. Nah, untuk teman-teman yang memiliki hasil video yang getarannya atau gerakan yang ingin dismoothkan itu kecil ya, atau tidak terlalu banyak goncangan, bisa saya bilang seperti itu, teman-teman cukup mengambil 0,2 ini defaultnya ini sudah cukup bagus. Namun jika teman-teman memiliki video mungkin dengan pengaruh angin, banyak angin sehingga kuatnya itu terbangnya kurang baik ya, teman-teman harus memiliki smoothness yang lebih tinggi. Cuman ya, ada efek dari smoothnessnya ini teman-teman. Dengan memilih smoothness yang lebih tinggi, otomatis cropnya itu semakin besar ya, cropnya semakin besar. Alhasil saya bisa bilang bahwa hasil videonya itu tidak terlalu oke teman-teman ya. Maka karena di sini saya menerbangkannya ini dengan cuaca yang cukup bagus, dengan saya juga tidak ingin menghilangkan kesan FPV di video saya ini, saya menggunakan 5 inci di sini, makanya saya tetap menggunakan smoothnessnya di 0,2. Saya langsung tekan apply smooth settingnya di sini. Kita memperhatikan di bawah sini, jika pilihan sudah selesai langsung seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu apa sih yang harus kita perhatikan berikutnya? Nah, di sini kita tidak perlu terlalu banyak merubah sesuatu di sini teman-teman. Karena kenapa? Hal-hal yang harus kita perhatikan hanya video export dan start and stopnya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kasus di mana teman-teman pada saat melakukan ekspor videonya ya, pada saat menekan ekspor videonya itu tiba-tiba langsung 100% ya, dan tidak melakukan proses apa-apa. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman bisa mencoba mengekspornya bertahap, alias teman-teman menentukan detik keberapa ke detik keberapa yang ingin teman-teman ekspor ya. Jadi biasanya solusinya jangan biarkan ini sebagai default. Jadi teman-teman ya, teman-teman bisa mengambil aksi di mana teman-teman yang inginkan begitu ya, kurang lebih seperti itu. Atau kita memulai di angka mungkin menit kedua sampai dengan menit ketiga, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, itu yang sangat penting di sini, karena beberapa teman-teman reportnya hasilnya itu langsung 100%, padahal tidak ada proses di situ dan hasilnya juga tidak ada di folder yang kita tuju. Nah, di sini karena saya ingin mengambil video hanya beberapa detik saja ya, karena seperti yang teman-teman ketahui, jika kita melakukan ekspor banyak video di sini itu akan memakan waktu yang sangat lama. Saya akan menentukan dulu video start dan stopnya. Bagaimana caranya ya? Dengan membuka video aslinya teman-teman ya, tentu saja seperti itu. Nah, kita langsung buka dulu ya. Kita akan buka video aslinya dulu ya. Ini ya, saya mau mencari detik menit berapa
di angka 312. Nah, teman-teman bisa menggunakan kalkulator ya. Oke, 312 itu ya berarti 60 dikali 3 ya teman-teman ya. Karena 60 dikali 3 itu 180 tambah 12 ya berarti 192 ya, 192. Jadi kita mau mengambil detik ke 192 ya. Kita akan mengambil 192 ya, sampai mungkin saya mengambil 10 detik saja ya. Ya, saya akan mengambil 10 detik saja, berarti kita taruhlah kita 200 saja lah ya. 202 ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya mau ngambil 10 detik saja ya. Bitrate-nya akan saya naikkan sedikit ya ke angka 50. Dan kita setelah itu tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan di sini, dan kita langsung tekan export video. Tulis namanya dan save. Oke teman-teman, setelah di sini notifikasinya render finish dan audio export, artinya proses rendering kita telah selesai untuk proses stabilize-nya ya teman-teman ya. Tinggal kita melihat hasil dari stabilize-nya ini. Kita langsung buka saja folder yang kita tuju ya. Di sini kita melihat dulu hasil video sebelum dan sesudahnya. Nah, saya juga akan membagikan di akhir video komparasi dari video sebelum dan sesudahnya. Kita buka dulu yang ini ya. Tadi kita ambil dari menit ketiga ya. Kita mengambil menit ketiga, kurang lebih di sini ya. Nah, kita bisa melihat ini adalah video aslinya. Ada beberapa yang cukup bergoyang di sini ya. Ini menggunakan YI kamera teman-teman ya. Ini menggunakan YI kamera. Oke, itu hasil dari sebelum kita gyro flow, dan ini adalah setelah kita gyro flow. Nah, hasilnya cukup lumayan baik ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan open lock ya teman-teman. Jadi teman-teman yang kemarin juga sempat menanyakan terkait dengan open lock ini, tingkat kesuksesannya, karena banyak sekali yang gagal ternyata ya untuk melakukan atau membuat external black box menggunakan open lock. Nah, ini adalah hasil yang saya gunakan ya. Ini adalah open lock. Teman-teman juga tadi bisa melihat file yang dihasilkan oleh open lock-nya itu berupa TXT ya, bukan BBlock seperti black box dari internal gyro pada umumnya. Nah, ini adalah hasilnya. Saya rasa untuk kamera dengan harga 200 sampai 300 ribu untuk secondnya ya, karena kamera ini sudah discontinue. Saya rasa ini adalah hasil yang cukup bagus teman-teman. Oke, saya rasa ini saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Teman-teman tinggal melihat apa yang telah saya bagikan tadi ya, hal-hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam melakukan gyro flow. Dengan memperhatikan apa yang saya bagikan tadi, saya merasa ya, karena saya mengikuti atau menggunakan cara yang sama, saya yakin teman-teman juga tingkat kesuksesannya itu pasti lebih tinggi ya teman-teman ya, dibanding dengan gagalnya saya rasa, karena saya sudah berulang kali melakukan ekspor dan hampir di setiap sesi untuk kamera yang saya gunakan ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.